Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, bertemu lagi dengan saya Nofri Suhardianto, dosen Departemen Akuntansi dan Bisnis, dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dan kali ini kita masih akan belajar pengantar akuntansi atau akuntansi dasar. Sepanjang mata kuliah ini kita akan belajar tentang dasar-dasar akuntansi, pengetahuan yang paling mendasar dari akuntansi. Oke, untuk selanjutnya video akan saya matikan supaya kita fokus pada materi yang tersaji melalui presentasi ini. Kita mulai. Baik, kawan-kawan, kita akan mulai membicarakan Introduction to Accounting atau pengantar akuntansi atau pengenalan terhadap akuntansi. Dan materi ini hanya sebagai pengetahuan yang paling mendasar yang perlu kawan-kawan mahasiswa ketahui dan harus mahasiswa lanjutkan dengan belajar secara mandiri, membaca buku teks, berlatih, mengerjakan latihan soal, mungkin berdiskusi dengan kawan, bertanya kepada dosen, dan seterusnya. Jadi, materi presentasi ini hanya sebagai dasar, hanya sebagai pengetahuan yang sangat-sangat basic yang perlu teman-teman mahasiswa lanjutkan belajar mandiri. Oke, mari kita mulai. Jadi kita bicara soal akuntansi atau accounting. Akuntansi adalah sebuah sistem yang menyediakan informasi keuangan tentang suatu bisnis atau terkait suatu bisnis atau organisasi. Di sini kawan-kawan ada 3 kata kunci yang perlu kawan-kawan ingat baik-baik. Yang pertama adalah sistem. Sebuah sistem memiliki ciri khas, ada input, ada proses, ada output. Apapun sistem itu pasti memiliki 3 hal ini, yaitu input, kemudian proses, lalu output. Nah, accounting juga memiliki ketiganya, input, proses, output. Nanti kita lihat apakah input, proses, dan output di akuntansi. Yang kedua kata kuncinya adalah informasi keuangan. Akuntansi berkaitan dengan informasi keuangan. Akuntansi hanya fokus pada informasi keuangan. Informasi non-keuangan yang akuntansi kerjakan tidak banyak, ya, tidak banyak. Meskipun semakin ke sini akuntansi semakin berusaha memberi ruang kepada informasi-informasi non-keuangan. Contoh informasi keuangan itu apa? Contoh, berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan? Itu informasi keuangan. Berapa kekayaan yang dimiliki perusahaan? Itu informasi keuangan. Namun, masih saja atau masih ada jenis informasi yang lain, yaitu informasi non-keuangan. Misal, apakah pelanggan puas dengan produk atau layanan perusahaan? Atau apakah masyarakat di seputar perusahaan tidak merasa terganggu oleh aktivitas produksi perusahaan? Nah, informasi-informasi non-keuangan masih belum banyak bisa diakomodasi oleh akuntansi, sehingga akuntansi lebih banyak berbicara atau lebih banyak berkaitan dengan informasi keuangan. Yang ketiga, kata kunci yang perlu kita ingat dari definisi akuntansi ini adalah akuntansi it's about business. Akuntansi itu tentang bisnis. Akuntansi itu tentang suatu organisasi, suatu perusahaan. Jadi akuntansi tidak berkaitan misalkan dengan aktivitas sosial, bukan itu. Jadi akuntansi itu berhubungan dengan satu organisasi, apapun organisasinya. Apakah itu organisasi yang berorientasi profit,
atau organisasi yang tidak berorientasi profit, organisasi apapun yang di sana ada uang, di sana uang ditransaksikan, di sana ada kekayaan, ada aset, maka di sana pasti dibutuhkan akuntansi. So, ini 3 kata kunci yang akan coba kita uraikan melalui presentasi pada kesempatan kali ini. Kata kunci yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan untuk mendapatkan laba. Meskipun nanti kawan-kawan akan belajar bahwa akuntansi tidak hanya tentang perusahaan. Akuntansi bisa tentang organisasi non-profit seperti yayasan, organisasi pemerintah, itu juga memerlukan akuntansi. Tapi untuk mata kuliah akuntansi dasar atau pengantar akuntansi, kita fokus pada bagian yang paling umum saja dari akuntansi, yaitu akuntansi itu melaporkan informasi, mengolah informasi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Nah, perusahaan jika dilihat dari bisnisnya atau jika dilihat dari kegiatan usahanya, kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama adalah organisasi bisnis atau perusahaan manufaktur, seperti Coca-Cola yang memproduksi minuman ringan, Samsung yang memproduksi gadget, televisi, dan berbagai macam electronic apparel, ya. Kemudian Nike yang memproduksi sport apparel, sepatu, dan lain-lain. Nah, perusahaan manufaktur ini memproses bahan baku menjadi barang jadi. Itu bisnisnya ya membeli bahan baku, melakukan proses produksi, lalu mengeluarkan dan menjual barang jadi. Yang kedua adalah jenis perusahaan dagang. Kita tahu ada Indomart, Alfamart, Matahari. Ini contoh-contoh perusahaan dagang di Indonesia. Bisnisnya jelas membeli persediaan barang dagangan dari luar, dari para supplier, kemudian dijual kepada pelanggan akhir. Yang ketiga adalah perusahaan jasa, seperti Garuda Indonesia, jasa transportasi udara, kereta api Indonesia, jasa kereta api, angkutan kereta api, Bank Mandiri, jasa perbankan. Nah, ini contoh-contoh perusahaan dengan jenis usaha yang berbeda. Usaha yang berbeda, ya, jenis usaha yang berbeda, tentu setiap perusahaan, setiap jenis ini melakukan aktivitas bisnis yang berbeda-beda. Nah, aktivitas bisnis yang berbeda ini pasti berimplikasi pada akuntansi nanti, karena pasti transaksinya berbeda, kemudian kegiatan-kegiatan di dalam menjalankan usaha juga berbeda. Nah, kawan-kawan coba cek buku teksnya, coba lihat buku teksnya, implikasi dari usaha yang berbeda terhadap akuntansi. Contoh nih, kalau perusahaan manufaktur kan ada pembelian bahan baku, kemudian ada membayar gaji karyawan produksi, kemudian ada aktivitas produksi, berarti di sana mengoperasikan mesin untuk memproduksi dari bahan baku menjadi barang jadi. Tapi di perusahaan dagang itu tidak ada, itu kan tidak ada produksi, karyawan ada untuk digaji tapi tidak ada karyawan khusus produksi begitu. Nah, jenis-jenis aktivitas yang berbeda pasti berimplikasi ada kegiatan yang beda dan nanti akuntansinya pasti berbeda. Kalau dilihat dari organisasinya, bentuk organisasinya, perusahaan ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau kepemilikan pribadi, ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan proprietorship, milik satu orang, suatu perusahaan milik satu orang. Nah, ini perlu diingat kawan-kawan. Once seseorang itu membuat bisnis, maka sekali seseorang itu membentuk bisnis, membentuk perusahaan, meskipun itu dimiliki pribadi, maka harus ada garis pembeda yang jelas antara
mana harta milik perusahaan atau bisnis, mana harta atau kekayaan milik pribadi. Harus jelas. Karena kalau ini tidak jelas, akuntansi nggak akan jalan. Saya beri contoh. Akuntansi itu hanya tentang toko milik seseorang, bukan tentang uang pribadi orang itu. Uang pribadi si pemilik toko. Jadi, kalau Anda membuka usaha, misalkan saja jual beli pulsa, ya, usaha yang paling simpel meskipun ini sudah hampir punah karena mudahnya kita melakukan transaksi jual beli pulsa, tapi let's say ini buat contoh sederhana. Anda melakukan jual beli pulsa. Once Anda menyiapkan modal, katakanlah 500.000 untuk modal jual beli pulsa, so 500.000 itu harus dicatat terpisah dari uang Anda pribadi. Akuntansi hanya tentang uang 500.000 itu, tidak tentang uang pribadi Anda. Sehingga pemisahan yang jelas antara bisnis dan pribadi pemilik itu sangat jelas. Dalam bahasa kita atau dalam bahasa akuntansi, pemisahan itu dikenal dengan pemisahan antara bisnis dengan pribadi pemilik, kita sebut dengan business entity, ya, business entity. Jadi, akuntansi itu tentang entitas bisnis, bukan tentang pemiliknya. Oke, harus dicatat itu. Yang kedua adalah akuntansi, perusahaan itu dimiliki oleh beberapa orang. Kita sebut dengan persekutuan. Misalkan si A, si B, patungan modal mendirikan usaha. Nah, ini namanya partnership. Ya. Dalam hukum Indonesia kita mengenal bentuk misalkan firma, kemudian CV, itu adalah bentuk-bentuk hukum yang dikenal di Indonesia. Tapi basis organisasinya adalah partnership. Sama dengan business entity assumption kawan-kawan di sini. Jadi akuntansi itu tentang perusahaannya, bukan tentang kekayaan pemiliknya. Kemudian yang ketiga adalah korporasi atau perseroan atau PT. Ini adalah bentuk usaha atau bentuk organisasi perusahaan yang juga sangat umum di Indonesia. Nanti kita akan punya satu sesi khusus membahas PT di bab-bab selanjutnya. Oke, jadi akuntansi itu tentang bisnis, tentang apa yang terjadi di dalam sebuah perusahaan, tentang apa transaksi keuangan atau kejadian keuangan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah, saudara sekalian, namanya saja perusahaan, di sana pasti banyak pihak yang berkepentingan. Nah, pihak yang berkepentingan ini disebut dengan stakeholder. Bahasa Indonesianya kita sering menyebutnya dengan pemangku kepentingan. Nah, bahasa Inggrisnya singkat saja, stakeholders. Suatu perusahaan, apapun bentuk perusahaannya, apakah dia milik pribadi, apakah dia persekutuan, ataukah dia perseroan, pasti memiliki para pihak yang berkepentingan dengan bisnis itu. Apapun usahanya, perusahaan itu maukah manufaktur atau jasa atau dagang, pasti memiliki pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Kita bisa bagi menjadi dua kelompok besar pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang pertama adalah internal stakeholder. Dan internal stakeholder ini adalah para pihak yang berkepentingan dengan bisnis dan mereka berada di dalam perusahaan. Misal, pemilik perusahaan atau manajer pengelola perusahaan. Mereka butuh bisnisnya, mereka peduli dengan bisnisnya, mereka membutuhkan informasi tentang bisnisnya. Contoh, owner, pemilik, pasti ingin tahu berapa modal berapa laba yang mereka bisa
peroleh dari modal yang sudah ditanamkan. Manajer pasti ingin tahu apakah mereka bisa bekerja terus untuk perusahaan ini. Oke, stakeholder kelompok kedua adalah kelompok eksternal. Ini adalah para pihak yang berada di luar perusahaan. Contoh, ini sekadar contoh ya, yaitu kreditor. Pihak yang memberi pinjaman kepada perusahaan, misal bank. Bank memberi pinjaman kepada perusahaan. Pasti bank berkepentingan dengan perusahaan. Pasti bank ingin mendapat informasi tentang kemampuan perusahaan membayar utangnya. Pemerintah ini pihak eksternal, tapi membutuhkan informasi tentang perusahaan. Contohnya informasi apa? Pajak. Jadi, pemerintah butuh informasi dari perusahaan berapa kamu punya laba dan saya akan kenakan pajak dari laba itu. Nah, itu contoh pihak eksternal. Ada banyak lagi pihak eksternal yang lain. Misal siapa saja? Investor, calon investor yang ingin ikut menanamkan modal di perusahaan. Bisa juga dia adalah masyarakat umum, para peneliti yang membutuhkan data perusahaan ya. Jadi ini adalah contoh business stakeholders dan semua stakeholders membutuhkan informasi tentang perusahaan. Owner ingin tahu berapa laba yang dia bisa peroleh, apakah modal yang ditanamkan berkembang atau tidak. Manajer butuh informasi untuk memantau kinerja perusahaan, apakah dia masih bisa bekerja terus di perusahaan itu misalkan. Kreditor ingin tahu apakah si perusahaan ini bisa bayar utang atau enggak gitu ya. Pemerintah ingin tahu apakah perusahaan bayar pajak atau tidak dan seterusnya. Jadi para stakeholder ini membutuhkan informasi tentang perusahaan dan akuntansi. Kembali, akuntansi didesain untuk mensuplai informasi kepada para stakeholder. Oke, sekarang coba kita ambil beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kalau Anda adalah pemilik perusahaan ya, apakah Anda butuh informasi tentang perusahaan Anda? Pasti, ya, pasti. Anda ingin tahu, Pak, modal saya yang saya tanam berkembang atau tidak? Pak, apakah perusahaan bisa ngasih saya laba atau tidak, misalkan, ya, keuntungan atau tidak? Kalau Anda adalah banker yang memberi pinjaman kepada perusahaan, pasti Anda ingin tahu apakah perusahaan klien Anda ini bisa membayar utangnya atau tidak. Jadi itu pasti dibutuhkan informasi ini. Sebagai bisnismen, pasti Anda membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan. Kita ambil contoh. Kalau Anda misalkan seorang pengusaha catering, pasti Anda butuh informasi tentang berapa besarnya kas yang Anda miliki, berapa besarnya uang, banyaknya uang yang Anda miliki yang bisa Anda pakai untuk beli bahan-bahan catering. Gitu kan? Kalau Anda ingin menaikkan gaji karyawan, Anda pasti harus punya informasi apakah saya bisa bayar gaji karyawan. Kalau Anda misalkan ingin mengambil pinjaman dari bank, pasti Anda butuh informasi tentang kemampuan Anda membayar, dan seterusnya. Nah, artinya kalau Anda butuh informasi, Anda berarti butuh akuntansi. Akuntansi bukan tentang gosip, akuntansi bukan tentang isu yang tidak jelas. Akuntansi adalah tentang informasi keuangan. Oke, apa saja informasi dan keputusan yang mungkin mungkin kita butuhkan, dan ini hanya contoh. Misalkan keputusan membeli, Pak, saya mau membeli bahan baku, Pak, saya mau membeli barang dagangan, Pak, saya mau kulaan barang dagangan. Informasi apa yang Anda butuhkan? Kemampuan membayar. Pak, saya mau menjual produk saya ini. Saya harus memikirkan berapa harganya. Oke, jadi kalau Anda mau pikir berapa harganya, Anda harus tahu berapa biaya produksinya,
berapa laba yang Anda butuhkan, dan sebagainya. Kenapa kok keuntungan Anda mau segitu? Itu pasti didukung informasi. Kalau Anda ingin membayar gaji, merekrut karyawan, Anda harus tahu apakah Anda bisa bayar. Kalau Anda ingin membuat cabang perusahaan, membuat cabang untuk warung Anda, membuat pabrik baru dan sebagainya, pasti perusahaan butuh informasi tentang berapa modal yang dibutuhkan, dari mana uangnya bisa diperoleh. Nah, semua itu informasi, kawan-kawan. Semua ini informasi. Dan inilah yang dihasilkan dari akuntansi. Luar biasa, akuntansi itu ilmu yang mempelajari proses produksi informasi. Oke ya. Nah, semua ini adalah output dari akuntansi. Oke. Kemudian, jadi akuntansi, kembali lagi saya ingin mendefinisikan, merecall definisi akuntansi. Akuntansi itu adalah proses untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan. Jadi, dia adalah sistem untuk menyajikan informasi keuangan tentang suatu perusahaan. Nah, jadi outputnya adalah informasi. Outputnya itu informasi. Informasi ini dihasilkan dari serangkaian proses. Oke, dihasilkan dari proses akuntansi. Dan proses ini kan butuh input. Apa yang diproses? Nah, yang diproses itu adalah transaksi. Ada transaksi, kemudian transaksinya diproses, oke? Transaksinya diproses, kemudian menghasilkan informasi. Nah, coba cek buku teks Anda, bacaan Anda, apa sih yang dimaksud dengan transaksi? Transaksi, kalau Anda ditanya apa itu transaksi, jangan dijawab dengan contoh. Transaksi itu membeli, Pak. Transaksi itu menjual, Pak. Itu sampai 24 jam ya Anda akan selesai contohnya. Beri definisi apa itu transaksi. Ya, cek buku teks Anda, temukan definisinya. Kemudian, apa itu proses akuntansi ya, Pak? Transaksi terjadi. Kata kuncinya, transaksi itu event, kejadian yang mengubah posisi keuangan perusahaan. Tapi cek lagi tuh ya buku teksnya ya. Transaksi adalah kejadian yang mengubah posisi keuangan perusahaan. Nah, diproses oleh akuntansi, kejadian ini diolah, dilaporkan, diinterpretasi. Pak, kemarin perusahaan menjual produknya. Itu satu kejadian. Diinterpretasi, dijelaskan, dipikirkan oleh akuntansi. Oh, menjual ya, berarti perusahaan melepas barang dagangannya. Oh, berarti perusahaan mendapatkan imbalan dalam bentuk kas. Tapi pasti kas yang diperoleh nilainya lebih tinggi daripada nilai persediaan barang dagangan yang dilepas. Nah, itu logikanya akuntansi yang berproses itu ya. Nah, proses akuntansi ini kita sebut dengan siklus akuntansi. Nanti kita bahas ya. Tipe-tipe informasi akuntansi apa saja yang dibutuhkan? Cek ya. Cek bukunya ya, cek buku teksnya. Informasi akuntansi itu apa saja ya? Oh, ada yang sifatnya, ceklah ya, cek buku teks Anda. Kita lanjutkan. Proses akuntansi, kita mengenalnya dengan siklus akuntansi. Tapi mari kita logika dulu. Kita pakai pikiran kita untuk menjelaskan logikanya dulu. Apa sih yang Anda butuhkan tadi? Informasi. Saya butuh informasi. Saya mau ngambil keputusan, saya butuh informasi. Nah, informasi yang Anda butuhkan. Lalu, informasi itu diberi simbol. Nah, gitu ya. Informasi itu dibuat satuan-satuannya. Saya beri ilustrasi.
Anda butuh bahan bakar untuk kendaraan. Kemana Anda pergi? Anda pergi ke SPBU. Di SPBU itu ada banyak jenis bahan bakar. Ada premium, ada pertalite, ada pertamax, ada pertamax turbo, ada apalagi solar gitu ya, yang nggak ada aftur. Nah, bahan bakar sih judulnya itu bahan bakar, tapi kemudian jenis-jenisnya berbeda, gitu kan ya. Ada premium, pertamax dan lain-lain. Nah, informasi yang dibutuhkan, informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan itu judulnya ya satu, informasi. Tapi jenisnya bisa bermacam-macam. Nah, jenis yang bermacam-macam itu disimbolkan atau dikelompokkan atau diberi identitas ya dengan kata akun. Nah, akun itu adalah satu unit informasi lah, kira-kira begitu ya. Sepenggal informasi. Oke, tentu akuntansi bukan hanya menghasilkan informasi satu biji gitu ya, atau satu akun, tidak ya. Informasi akuntansi itu luas tentang kinerja bisnis suatu perusahaan tadi. Nah, informasi apa saja yang Anda butuhkan? Oh, banyak. Nah, lalu akuntansi itu teman-teman, dulu para pemikir akuntansi itu sudah mengelompokkan ini loh, informasi-informasi yang dibutuhkan, yaitu ada aset, kekayaan perusahaan, ada liabilities, utang perusahaan. Nih perusahaan punya duit segitu, pinjam dari mana saja. Equity, modal perusahaan. Dari mana nih modalnya, siapa yang modalin ya. Sales atau revenue atau pendapatan, penghasilan perusahaan berapa. Lalu expenses, beban-beban yang dikeluarkan, biaya-biaya yang dibelanjakan untuk menghasilkan pendapatan itu berapa. Informasi ini semua nanti dibutuhkan dalam akuntansi, dan ini satu unit informasi ya. Liabilities ini satu unit informasi. Apa liabilities tadi? Utang ya. Equity satu unit informasi dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana mendapatkan informasi itu tadi? Kan ada tuh banyak transaksi masuk ya. Transaksi terjadi dalam perusahaan, banyak terjadi transaksi. Lalu bagaimana mendapatkan informasi? Ya harus dipilah-pilah. Transaksi yang terjadi dipilah-pilah, disortir, dianalisis gitu ya. Itu yang kita lakukan dengan secara matematis. Sejak awal di video waktu saya memotivasi kawan-kawan belajar akuntansi dan matematika itu bersaudara dekat. Jadi banyak informasi, banyak kejadian di dalam perusahaan. Lalu untuk memilih-milih kejadian ini kelompokkan jadi satu, peristiwa ini kelompokkan jadi satu, nanti dilaporkan rangkuman kejadiannya. Nah, kita menggunakan equation, persamaan matematika untuk mengolah informasinya kawan-kawan. Dan persamaannya sangat simpel nanti ya. Oke, lalu persamaan matematika tadi itu menjadi semacam mesinnya gitu ya, mesin untuk mengolah informasi. Nah, proses mengolah ini disebut dengan siklus akuntansi. Oke, apa tuh siklus akuntansi ya? Di sini coba Anda lihat, banyak sekali siklus akuntansi. Waduh Pak, banyak Pak. Mulai dari analyzing and recording, posting to ledger, preparing trial balance, apa itu Pak? Jangan khawatir, kita akan belajar satu persatu ya. Sepanjang satu semester siklus ini Anda akan jalani, sehingga nanti di akhir
perkuliahan, di akhir semester Anda akan mendapatkan ide besarnya. Nah, satu lagi itu yang harus diingat kawan-kawan. Apa Pak yang merah di tengah itu? Siklus akuntansi, proses mengolah apa tadi? Kejadian-kejadian tadi, kejadian-kejadian, transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu kan diolah. Ngolahnya itu nggak ngawur. Ngolahnya itu pakai pedoman. Ngolahnya itu pakai rumus, ngolahnya itu pakai resep, ngolahnya itu pakai standar yang kita sebut dengan standar akuntansi. Accounting standard, cek buku teksnya, apa itu standar akuntansi, apa itu GAAP, singkatan dari Generally Accepted Accounting Principle. Please check your textbook. Yang kedua, akuntansi itu harus berorientasi atau standar untuk mengolah informasi, menghasilkan informasi, mengolah kejadian-kejadian, mengolah transaksi menjadi informasi, harus berpedoman pada etika. Contoh, perusahaan rugi kok dilaporkan untung. Nah, itu berarti ada pelanggaran etika. Jadi akuntansi ini suatu profesi yang menghasilkan informasi dan informasi nanti dipakai untuk mengambil keputusan. Jika informasinya salah, keputusannya salah. Oleh sebab itu, pengolahan informasinya harus berpedoman pada standar akuntansi dan berpedoman pada etika profesi agar tidak ada upaya memanipulasi informasi gitu ya. Oke. Jadi kawan-kawan, mari kita bergeser sedikit. Kita masuk ke dalam suatu bisnis sekarang. Kalau kita masuk ke dalam satu bisnis atau satu perusahaan, apa saja sih yang dibutuhkan oleh perusahaan? Oh, perusahaan dagang misalnya butuh, atau perusahaan jasa butuh uang. Pasti butuh persediaan untuk dijual, butuh peralatan untuk menjual, ya kan, barang dagangannya, displaynya kan juga butuh. Nah, ini namanya sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Dari mana Pak gas itu diperoleh? Dari mana persediaan itu didapat? Dari mana peralatan itu diperoleh? Adalah dari sumber-sumbernya. Misal, kas dan persediaan dagangannya diperoleh dari pinjam, ya, pinjam, utang. Sedangkan peralatannya dibeli dari modal pemilik. Ya kan, logika bisnis kan gitu ya. Di sebelah kiri adalah sumber daya, kekayaan yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Di sebelah kanan adalah sumber dari mana diperoleh uang atau sumber daya tadi. Ini kalau dalam akuntansi kita bisa simpulkan dengan sangat sederhana. Di sisi sebelah kiri ada aset atau sumber daya yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis. Di sebelah kanan adalah sumbernya. Asalnya dari mana? Dari dua saja, yaitu utang plus modal. Selalu itu. Jadi sumber daya yang dimiliki perusahaan itu berasal dari utang atau modal pemilik. Pasti dua itu. Pasti dua itu ya. Pak, saya mau bikin usaha catering. Oke, Anda butuh apa? Oh, banyak Pak, peralatan masak. Terus barang dagangan yang untuk dimasak itu Pak, bahan bakunya. Oke. Dari mana Anda peroleh? Nah, kalau ketika kita ngomong bahan baku yang dipakai untuk masak, peralatan yang dipakai untuk masak dan sebagainya, itu namanya aset. Dari mana aset-aset itu diperoleh? Ya, dari dua ini saja. Apakah itu utang atau modal pemilik perusahaannya gitu ya. Nah,
kita sudah sampai pada logika yang paling basic, logika paling prinsipal, logika paling mendasar dari akuntansi yang kita sebut dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaannya cuma itu saja. Aset sama dengan utang plus modal. Artinya apa? Sumber daya perusahaan diperoleh dari utang dan dari modal pemilik. Oke, sumber daya yang dipakai perusahaan untuk menjalankan bisnis itu apa saja, Pak? Banyak contohnya. Ya, coba lihat buku teks Anda, bagian depan itu ada definisi akun-akun ya. Ini namanya akun. Tadi apa akun itu? Satu unit informasi ya, saya jelaskan di depan tadi ya. Nah, ini namanya akun. Ini kelompok aset, kelompok kekayaan sumber daya yang dipakai oleh perusahaan. Coba cek buku teksnya. Apa itu kas? Apa itu account receivable? Cek buku teksnya. Jangan malas membaca. Tips belajar akuntansi: membaca dan berlatih. Dua saja. Baca, berlatih. Baca, berlatih. Seterusnya begitu ya. Yang aset-aset ini diperoleh dari dua saja sumbernya, yaitu utang kepada bank, utang, macam-macam utang ya. Coba cek buku teks Anda, apa sih notes payable, apa sih account payable itu ya. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya di sini. Kemudian yang sumber dari mana aset diperoleh adalah dari modal pemilik. Pasti pemilik menyisihkan sebagian uangnya untuk membentuk perusahaan, dan itu modal awalnya. Oke, nah saudara sekalian, namanya saja persamaan dasar akuntansi, dan ini kan persamaan yang sangat simpel ya. Aset sama dengan utang plus modal. Aset atau kekayaan perusahaan diperoleh dari utang dan modal pemilik. Oke, kalau ini dimainkan ya, kalau kita pakai logika game, kalau kita mainkan persamaan ini kan simple saja ya, yaitu misal kalau di sana aset ini bertambah, ya liabilitas kan bertambah. Gitu ya. Jadi kalau Anda pinjam duit ke bank, bertambah utang Anda, tapi Anda dapat duit gitu kan. Terus kalau Anda bayar utang Anda ke bank, berarti Anda keluarkan uang Anda untuk bayar utang ke bank. Nah, utangnya berarti kan berkurang, gitu kan ya. Jadi plus plus minus minus tuh kan. Matematik ya, berpikirnya matematik saja. Atau transaksinya bisa begini. Pak, pemilik menambahi modal. Oh, modal bertambah. Pasti kekayaan perusahaan yang dari setoran pemilik juga bertambah. Pak, pemilik menarik modalnya. Oke, modal berkurang. Uang diambil, berarti kekayaannya berkurang. Oke, tipe transaksi ketiga adalah pergerakan hanya di satu sisi. Misal, Pak, perusahaan membeli barang dagangan secara tunai. Uang kasnya keluar, persediaan barang dagangnya bertambah. Itu bergerak tapi hanya di satu sisi ini saja. Oke, ini logika matematika kawan-kawan ya. Jadi ini tidak ada yang serem, tidak ada yang sulit. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah silakan berlatih. Oke, persamaan dasar akuntansi tadi bisa kita extend, bisa kita perluas, yaitu di sana ada tambahan revenue dan expense. Apa revenue? Pendapatan, penghasilan perusahaan. Perusahaan menjalankan bisnis, memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan itu menambah modal. Perusahaan menjual barang dagangannya, memperoleh penghasilan. Penghasilan itu menambah modal, betul kan? Gak menambah utang toh. Ya, menambah modal. Tapi di saat yang sama perusahaan harus bayar gaji karyawan, bayar ini, bayar itu. Nah,
pembayaran beban-beban ini, pembayaran biaya-biaya ini mengurangi modal perusahaan. Oke. Nah, sekarang kita teman-teman buka buku teksnya, mainkan secara matematika. Pakai logika matematikanya, ambil latihan-latihan dan kerjakan. So, do the practice exercise. Oke, silakan pilih satu soal, lihat, oh cara mainnya gini. Anggap sebagai game, ya permainan, tapi angka. Oke. Nah, ini contoh kalau sudah jadi gitu ya. Coba Anda lihat, di sisi kiri ada aset. Anggotanya misal di sini cuma 3 nih, yaitu kas, uang tunai, supplies, persediaan atau perlengkapan, lalu ada tanah atau land. Kemudian ini utang. Utangnya hanya satu saja membernya, yaitu accounts payable, utang dagang. Modal, panjang sekali nih kawan-kawan modal nih. Nah, ini semua anggota dari modal nih ya. Ada modalnya Pak Kris, ada drawing atau withdrawals. Kalau nggak kenal definisinya, cek buku teksnya ya. Prive, penarikan oleh pemilik. Ada fees earn, pendapatan jasa. Ada beban gaji, ada beban sewa, ada beban pemakaian supplies-nya atau pemakaian perlengkapan, ada utilities expense, beban macam-macam atau beban lain-lain dan lain-lain ya. Nah, ini transaksinya tadi sudah dimainkan secara matematis dan ini adalah hasil transaksi selama satu periode. Nah, ini semua satu unit informasi, kawan-kawan. Semua ini unit-unit informasi. Terus apakah menyajikan informasi dalam bentuk seperti ini? Tentu tidak. Investor Anda kasih ini, apa Pak ini kok angka matematika dijajar seperti ini? Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Maka kita butuh meresum atau merangkum informasi ini menjadi suatu laporan yang simple, yang sederhana, yang kita sebut dengan laporan keuangan. Nah, pada laporan keuangan ini, informasi yang kecil-kecil tadi kita rangkum, kita ceritakan. Ada 4 laporan. Yang pertama adalah income statement, laporan laba rugi. Kemudian statement of changes in equity atau statement of owner's equity, laporan perubahan modal. Kemudian ada balance sheet atau neraca atau disebut juga dengan statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir adalah statement of cash flow. Kita tidak mempelajarinya semua dalam satu waktu, kawan-kawan. Sedikit demi sedikit kita akan pelajari semua, ya. Bahkan misalkan statement of cash flow tidak kita pelajari semester ini, baru semester depan kita nanti pelajari untuk pengantar akuntansi, ya. Oke, jadi informasi tadi kita rangkum, kawan-kawan. Informasi tadi kita rangkum menjadi sebuah laporan, menjadi 4 laporan. Nah, laporan yang pertama disebut dengan income statement dalam bahasa Indonesia adalah laporan laba rugi. Nah, income ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya laba rugi, gitu ya. Nah, dirangkum di sana isinya apa, Pak? Berapa pendapatan, fees earn itu pendapatan yang diperoleh, lalu berapa biaya-biaya yang dikeluarkan. Pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau profit. Nah, ini profitnya atau labanya atau disebut dengan net income bahasa akuntansinya ya. Net income ini kemudian dibawa ke laporan bentuk yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas. Jadi nyambung ini laporan ini ya. Laporan yang kedua, owner's equity.
Pada laporan yang kedua ini, atau laporan perubahan ekuitas, atau laporan modal pemilik, ini menyajikan informasi yang juga sederhana. Modal awalnya berapa, kemudian setahun itu kerja dapat laba atau keuntungan berapa, lalu kemudian si pemilik Pak Kris itu ngambil uangnya enggak? Oh iya, ngambil 2.000. Nah, modal akhirnya berapa? Jadi ini hasilnya adalah posisi modal akhir gitu ya, atau saldo atau sisa modal akhir. Itu adalah statement of owner's equity, laporan modal pemilik. Nah, modal akhir ini dibawa ke laporan ketiga, yaitu laporan neraca atau balance sheet, atau dikenal dengan laporan posisi keuangan. Nah, di sini disajikan apa? Persamaan dasar akuntansi tadi. Aset perusahaan berapa, utang perusahaan berapa, modal perusahaan berapa. Yang modalnya ini berasal dari laporan perubahan ekuitas tadi, sudah dihitung gitu ya. Nah, kalau Anda lihat itu di neraca, di sisi kiri ada kas, ada aset, di bawah aset ada kas. Nah, kas ini ada rinciannya kawan-kawan. Ada laporan yang membuat rincian transaksi kas atau rincian kejadian-kejadian terkait kas yang kita sebut dengan laporan arus kas. Nah, ini nanti kita pelajari kalau akuntansi dasar itu nanti di akhir semester. Kalau pengantar akuntansi baru Anda pelajari di pengantar akuntansi 2, karena ya sedikit lebih rumit lah ya. Nah, saya pikir itu semua penjelasan yang bisa saya berikan kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, itu semua yang sudah kita pelajari untuk materi pertemuan pertama ya dari pengantar akuntansi, dan itu masih sangat dangkal. Kawan-kawan mahasiswa masih saya sangat harapkan untuk belajar lebih lanjut, membaca buku, berdiskusi dengan kawan, bertanya kepada dosen, silakan. Saya, tim dosen sangat senang menerima menjawab pertanyaan kawan-kawan. Oke? Latihan dan terus belajar. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.